Halo semuanya, di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Time Trap yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan sekelompok siswa terperangkap di dalam gua misterius di mana mereka menemukan waktu berlalu secara berbeda di bawah tanah daripada permukaan. Sebelum lanjut ke pembahasannya, silakan klik tombol like dan subscribe untuk mendapatkan cerita seru selanjutnya. Cerita diawali oleh seorang pria bernama Hopper. Ia tengah melihat sebuah buku dengan simbol aneh. Cerita pun berlanjut. Ketika ia melihat ke gua, tanpa ada seseorang di sana. Lantas, ia pun mengurungkan niatnya untuk masuk. Scene pun berpindah kepada dua remaja yang bernama Taylor dan Jackie. Mereka tampak bersiap untuk pergi bersama Hopper. Namun, Hopper mengatakan bahwa ia akan pergi sendiri. Keesokan harinya, Hopper pergi lagi ke gua tersebut. Dan benar saja, pria tersebut masih berada di sana. Lantas, Hopper pun memberanikan diri untuk masuk ke gua tersebut. Ia menemukan sesuatu seperti dinding transparan. Tanpa pikir panjang, ia pun masuk. Scene pun berpindah kepada Taylor yang mengunjungi rumah Jackie. Mereka membahas perjalanan mereka dan menelepon seseorang untuk meminjam truk untuk perjalanan. Di sini kita diperlihatkan seorang gadis bernama Viv yang merupakan adik dari Kara yang truknya akan dipinjam. Singkat cerita, mereka pun berkemas untuk perjalanan mereka. Dan perjalanan panjang mereka pun dimulai. Dan setelah sampai, nampak Tyler menemukan foto keluarga Hopper. Di sisi lain, Jackie menemukan tali, di mana tali tersebut menuntunnya ke dalam gua. Mereka memutuskan untuk masuk ke gua tersebut sembari mencari Hopper yang telah hilang berhari-hari. Dan Jackie pun meninggalkan tasnya di mobil. Saat Jackie turun, ia merasakan keanehan, yaitu perbedaan temperatur udara. Pada saat yang bersamaan, Hopper baru masuk ke gua. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya. Jadi begini, gua tersebut memiliki keanehan di mana waktu yang berjalan di dalam dan di luar gua berbeda. Contoh, Hopper sudah pergi berhari-hari bagi Taylor, sedangkan Hopper baru 2 menit di dalam gua. Setelah masuk, Hopper melihat cahaya berkedip di luar gua. Dan tak lama kemudian sebuah teriakan yang memekakan telinga membuatnya berlari keluar gua. Dan waktu pun berubah menjadi malam. Tempat parkir mobilnya pun terlihat lebat dan dipenuhi oleh semak belukar. Karena mobilnya tidak menyala, ia pun mencari bantuan dan menemukan tas Jackie yang membuatnya terkejut. Ia pun bergegas mencari Jackie ke dalam gua. Ketika ia melempar glow stick, tampak waktu melambat di sisi lainnya. Scene berpindah kepada Jackie dan teman-temannya. Karena mendengar suara aneh, mereka pun naik kembali. Dan kejadian tak terduga pun terjadi. Awesome. It's okay, I got it. Mereka menduga Furby yang melakukannya. Kemudian Tyler mendapat panggilan minta tolong dan menyebutkan nama Furby.
Mereka bertiga pun mencarinya, dan hanya Jackie yang tidak ikut karena kakinya terkilir. Mereka sampai di mana Viv merekam cahaya di ujung gua. Tak lama kemudian, Kara pun menemukan mayat Furby. Mereka pun melihat vlog Furby yang dilakukannya selama berhari-hari di atas sana. Dan tiba saat dimana Furby turun ke gua, ia melihat ke langit dan tiba-tiba ia terjatuh. Kara pun mencoba naik ke atas untuk melihat keadaan. Kara heran, keadaan sudah berubah. Hutan yang mereka lihat kini hilang, hanya menyisakan batu dan pasir. Dan kualitas udara pun sudah mulai memburuk. Kara pun mencari sinyal untuk GPS-nya. Kara pun bingung karena melihat benda terbang di angkasa dan sadar kini dunia pun sudah berubah total. Mereka pun melihat rekaman Kara dan membandingkannya dengan rekaman Taylor yang masing-masing waktunya terpaut sangat jauh. Taylor pun menyadari bahwa talinya bukan dipotong, melainkan gesekan dalam periode waktu yang lama, karena waktu berlalu berbeda antara gua dan permukaan. Dan cahaya tersebut merupakan matahari terbit dan terbenam yang berlangsung bahkan hingga ratusan tahun. Mereka melihat kembali video Furby dan menyadari bahwa ada orang lain di sana yang telah membunuhnya. Beberapa saat setelah Furby terbangun. Kara kembali memanjat sementara Viv menjelaskan bahwa matahari berlalu hingga ratusan tahun. Itulah yang menyebabkan permukaan berubah saat Kara naik ke permukaan. This thing is the sun shifting on the horizon. Oh my god, you're right. That's not just one revolution. It's hundreds. What does she say? Cerita pun berlanjut. Tiba-tiba turun sosok aneh. Sosok tersebut diserang oleh Meganthropus. Mereka pun berlari ke sisi lain gua. Dan menemukan ayah dan ibu Hopper yang sudah mati. Dan mereka pun juga melihat manusia purba, sehingga pertarungan Taylor dan manusia purba pun tak dapat dihindari. Taylor pun tewas dalam pertarungan tersebut. Kara yang melihatnya langsung menghampirinya dan tiba-tiba manusia modern tersebut datang. Namun, ia tak menyerang. Ia hanya mengambil sampel air. Dan malahan ia menolong Taylor dan memasukkannya ke dalam air ajaib tersebut. Kara yang tidak tahu pun panik. Ia disuruh diam. Beberapa saat kemudian, manusia purba pun datang dan terjadi pertarungan antara manusia modern dan manusia purba.
Dan seketika Tyler pun terbangun. Manusia purba membuka helm manusia modern tersebut. Karena kesusahan, Kara pun membantunya. Di sisi lain, tiba-tiba ada cahaya hijau muncul. Saat manusia modern sekarat, ia menunjukkan berita yang menyatakan 5 remaja hilang selama 14 hari. Dan itu merupakan mereka. Itu merupakan berita yang sangat lama. Ia juga menunjukkan proyek pindahnya manusia dari bumi ke galaksi lain. Dan benda yang dilihat Kara adalah pesawatnya. Tyler kembali menyusuri gua. Ia mendapati anak Meganthropus kecil sedang menuangkan air ke tubuh Meganthropus lainnya. Kemudian Tyler menemukan Profesor Hopper dan terkejut melihat waktu membeku di sisi gua yang lainnya. Tampak berbagai manusia dari zaman yang berbeda terjebak di sana dengan latar air terjun awet muda. This whole cave's a system of gears designed to protect the fountain. Tyler berinisiatif membawakan air ajaib tersebut kepada Hopper. Tyler juga memasukkan Furby ke air awet muda tersebut. Meganthropus bangkit dan menyerang Hopper. Tyler pun lari dan berusaha naik menggunakan tangga manusia modern. Between water and psycho Flintstones, I say keep climbing. Tapi saat sampai di ujung, Kara ditarik oleh Pada saat yang sama, Meganthropus pun memencet tombol reset tangga tersebut. Dan terjadi. Tak lama kemudian, Kara datang dan berubah. Kara pun menarik mereka semua. Scene pun berpindah kepada Furby dan yang lainnya, termasuk ibu dan ayah Hopper, yang sudah berada di pesawat meninggalkan bumi. Ceritanya disajikan sangat sederhana dibandingkan film-film perjalanan waktu lainnya. Namun sayang tidak dijelaskan kenapa bisa fenomena tersebut terjadi. Namun gak apa-apa lah. Dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya.